dan mungkin konsultasi cari solusi untuk perkara antara RO dan S sendiri. Seperti apa sih dari pihak RO? Itu sah-sah saja, ya artinya kan ini kan negara yang bebas, ya artinya semua orang kan melaksanakan apapun yang upaya apapun yang menurut mereka itu adalah upaya yang ingin mereka lakukan. Jadi menurut kami ya sah-sah saja mereka Komnas Perempuan. Nggak ada hal yang aneh kan di sini kan. Hanya saja tinggal tergantung materinya apa. Karena kan kita tahu bahwa Komnas Perempuan itu kan kalau kita bicara undang-undangnya kan memang Komisi Perempuan yang untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, khususnya dari sekian banyak itu adalah fokusnya agar perempuan terhindar dari tindakan kekerasan, ya baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, ya. Dan kalau bicara masalah fungsi dari Komisi Perempuan itu ada 10 fungsi, ya. Kalau saya bacakan di sini kan sebenarnya fungsinya hak-hak perempuan, ya. Bisa saja hak perempuan itu hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan, ya. Kemudian kedua, hak atas kesetaraan dan non diskriminasi. Ketiga adalah hak atas pendidikan. Keempat adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5, hak atas kesehatan. 6, hak dalam perkawinan dan keluarga, artinya memilih pasangan secara bebas tanpa paksaan. Hak berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik, ya. Kemudian 8, hak atas kepemilikan dan penguasaan harta, artinya boleh memiliki dan mengelola harta sendiri, ya. Kemudian nomor 9, hak atas rasa aman dan kebebasan dari kekerasan seksual. 10 adalah hak untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi. Inilah hak 10 hak perempuan yang diatur oleh undang-undang. Nah, sementara kalau kita bicara masalah fungsi daripada Komnas Perempuan, pertama adalah fungsinya penyebarluasan pemahaman untuk tidak menyangkut tindakan kekerasan perempuan, pengkajian dan penelitian, pemantauan dan pencarian fakta. Ya, ini tetap aja terkait dengan tindakan kekerasan kepada perempuan. Keempat adalah pemberian rekomendasi kebijakan, ya, jadi kaitannya juga perlindungan dari kekerasan. Kelima adalah pengembangan kerjasama. Jadi ini fungsinya tadi adalah hak perempuan. Nah, jadi saya nggak mengerti hak mana yang mereka bahas di Komisi Perempuan. Kalau memang misalnya bicara mengenai masalahnya hak mantan gitu misalnya. Nah, sebenarnya kan kalau hak mantan itu kan saya nggak tahu juga tuh mantan istri apakah masih ada haknya. Ya sebenarnya ya mungkin ada hak-hak juga, mungkin hak untuk bertemu dengan anak kalau anaknya nggak ada sama dengan dia, kan begitu ya. Tapi kan inilah yang kita perlu klarifikasi dan perlu kita perjelas, kan begitu. Kalau karena anak-anak itu perempuan, wah dia juga perempuan, ya boleh-boleh saja. Oh tidak diberikan nafkah, ya belum diberikan nafkah, beda loh tidak diberikan nafkah, belum memberikan nafkah, dan menunda memberikan nafkah. Karena hukum itu bicara sebab dan akibat, ya. Kalau kita mundur ke belakang sejak terjadinya perceraian tahun 2024 sampai 6 bulan terakhir, apakah Ruben tidak memberikan nafkah? Berikan. Apakah nafkah yang diberikan itu cukup? Lebih dari cukup, ya, dengan perincian yang sampai hari ini ketika diminta juga nggak diberikan, ya. Kartu kredit juga begitu, bagi 2 tapi nggak diberikan perinciannya. Nah, itu adalah sebab yang menimbulkan akibat. Apakah Ruben mendapatkan haknya untuk bertemu dengan anak-anak? Tidak. Jadi karena hukum itu adalah sebab dan akibat, selalu ada konsekuensi dari perbuatan seperti itu. Akhirnya Ruben berpikir, saya ini punya anak apa enggak sih sebenarnya? Kewajibannya ada, haknya enggak ada. Bahkan ketika anaknya ada acara baletan pun, duduknya menurut Ruben ditempatkan yang tidak berdekatan dengan anaknya. Ketika bertemu dengan anaknya di acara itu pun harus, artinya itu di tempat yang seperti itu, ya, fotonya juga seperti itu dan diawasin gitu loh. Jadi artinya kalau misalnya kemudian dianggap bahwa akibat yang dialaminya, sebab perbuatannya dianggap itu menciderai hak perempuan yang tadi saya bacakan, ya sah-sah saja. Bagaimana cara untuk mencari solusinya? Karena bagaimanapun pasti solusinya itu kan adalah solusi yang tidak akan merugikan kepentingan hukum salah satu pihak. Pasti demi kebaikan bersama. Ya, jadi inilah yang kita harus pahami, dan saya sampaikan pesan dari mulai awal masalah ini menjadi konsumsi publik dan ramai hingga saat ini, tolong jangan melebar.
Saya bilang jangan juga kita berbalas pantun. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena nggak ada berhentinya ini. Hembusan-hembusan ada lagi. Seperti itu dan kemudian seperti kan ada lagi. Nah, kalau memang kita ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya sebenarnya cukup berikan hak Ruben, anak-anak bisa berkumpul bersama-sama dengan dia, dan kemudian dibuka ruang tertutup yang bersifat internal yang sekarang sudah mulai dijajaki untuk mengevaluasi dan membahas beberapa hal. Bukan artinya itu menambah persoalan gitu. Jadi kedatangan kami ke KPI itu kan tidak, sebenarnya kan agendanya kan tidak hanya bicara tentang menuntut karena tidak bisa bertemu dengan anak, tapi karena ada hal-hal lain. Apa hal-hal lain itu? Adanya dugaan eksploitasi, adanya dugaan-dugaan hal-hal yang lain yang membuat anak-anak ini mungkin merasa tertekan. Dan itu bukan karena kami menilainya, ya, tapi karena masyarakat juga menilai, karena banyak fakta, banyak bukti. Jadi masyarakat juga mendesak, artinya itu ini ada suatu pelanggaran yang bersifat eksploitasi. Kan begitu. KPAI juga, komisionernya juga mengatakan ini ada eksploitasi. Jadi kalau misalnya kemudian kami tidak mengambil langkah, ini kan jadinya jadi suatu persoalan, katanya sayang anak, tapi ketika anaknya dieksploitasi kok nggak melakukan upaya. Jadi upaya kami kan lebih kepada itu, lebih kepada kepentingan anak yang seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, bukan karena hal-hal yang lain. Nah, kalau misalnya kemudian ini dikaitkan dengan karena sudah tidak memberikan lagi, kan tinggal diminta. Nggak diberikan, sudah memintanya. Nah, sekarang pertanyaannya, lu berikan nggak haknya dia ketika anak-anak ingin berkumpul bersama dengan dia? Nah, jadi jangan dibawa ke sana, dibawa kemari, yang akhirnya kemudian masalah ini jadi makin melebar, bukan makin teduh, ya, tapi makin panjang, kan gitu. Kemarin ada satu upaya atau satu kabar gembira sebenarnya, ya, yang artinya itu pasti akan membuat Ruben bahagia. Pertemuan yang tidak sengaja, karena saya juga baru tahu hari ini, Ruben dengan anak-anaknya sebelum Ruben melaksanakan ibadah umroh. Walaupun pertemuannya bukan pertemuan yang seperti itu yang diharapkan Ruben, tapi intinya bisa melihat anaknya secara langsung, bisa memeluk anaknya secara langsung, itu sudah buat Ruben bahagia untuk modalnya menjalankan ibadah umroh. Nah, kan enak nih. Seperti yang saya katakan, ini masalah simpel kok. Hanya tergantung niat. Niat apa? Niat ibunya S untuk membawa anaknya bertemu dengan ayahnya. Seperti kemarin, gampang kan? Malam-malam hari lagi, baru pulang dari Singapura lagi, menunggu lagi. Kan sebenarnya melelahkan, tapi ketika ada niat, terjadi kan? Jadi ini juga hanya tinggal masalah niat kok untuk menyerahkan anak-anak memiliki waktu yang 2 atau 3 hari dalam 1 minggu bersama-sama dengan ayahnya. Ini sudah suatu kesepakatan. Jadi jangan kita bilang dia juga sepakat loh untuk menafkahi, dia sepakat loh untuk ini. Jangan sepakatnya orang aja yang kamu tembak. Sepakatmu bagaimana? Udah kamu penuhi apa belum? Sekarang kalau kita bicara mengenai masalah mana pelanggaran yang terjadi terlebih dahulu, pelanggaran tidak diberikan nafkah apa pelanggaran tidak diberikan waktu ketemu sama ayahnya? Kan harus melihatnya seperti itu. Ya, jadi sekali lagi, kalau memang kita ingin menyelesaikan masalah ini ya secara adem, ya sebenarnya itu tergantung bagaimana sikap kita. Jadi jangan dianggap bahwa kedatangan kita ke KPI itu adalah semata-mata karena ingin menyerang. Ini kita bukan mau menyerang, kami ini ingin menyelamatkan kepentingan anak ini agar hal-hal yang diduga sebagai eksploitasi dipekerjakan dalam live, dilibatkan dalam live yang masyarakat juga sudah komentar itu, ya kita ada sikap dong sebagai ayah untuk melakukan hal itu. Ya, dan kami perlu luruskan kalau misalnya kemudian ada informasi seolah-olah bahwa pihak kuasa hukum S sudah terlebih dahulu menyurati misalnya tanggal 2. Nah, sekarang saya tanya, mana sih yang lebih dulu, 18 atau 21 sih? 18. Loh, kenapa dikatakan 21 lebih dulu daripada kami? Jadi jangan dilihat kedatangan kami di tanggal 22, dia berpikir dia sudah bertulis surat tanggal 21.
kami bertulis surat tanggal 18 mengikuti mekanisme dan prosedur. Karena di hari Sabtu Minggu Libur. KPAI tidak menerima surat. Kalau menerima surat enggak, prosesnya nanti di hari yang berikutnya. Kami di hari Jumat sudah tanggal 18. Ya, 19. hari Kamis malahan. Nah, itu sudah bertulis surat. Realisasi kedatangannya di tanggal 22. Jadi kalau dikatakan kami lebih dulu, loh, ini yang tadi saya katakan. Kita ini kan bukan lomba lari mana yang lebih dulu sampai finish, tidak. Siapapun yang bertulis surat terlebih dahulu kan bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah ini bisa selesai, dan masalahnya simple saja. Ruben hanya ingin bertemu dengan anaknya, bukan hanya bertemu tapi berkumpul 2-3 hari, dan itu tiap minggu, sehingga ada quality time antara Ruben juga dengan anaknya. Sehingga nggak perlu canggung. Ini jadi canggung, Rubennya canggung, anaknya canggung. Apalagi udah lama nggak ketemu, anak di bawah umur, disorotkan kamera, berdiri-berdiri di bandara, ya udah pasti. Itu membuat anak-anak jadi nggak nyaman juga, mungkin capek dan canggung. Dan itu juga akan menjadi pembahasan di publik. Wah, anaknya ini loh, nggak nyaman loh, canggung loh ketemu ayahnya. Loh, lu mau bilang gitu loh, misalnya bahwa ayahnya ini nggak layak. Nggak boleh seperti itu. Makanya saya katakan berkali-kali, jangan ciptakan suatu kondisi yang membuat ayah menjadi orang asing dan orang asing menjadi ayah. Jangan ciptakan anak menganggap orang asing sebagai ayah dan menganggap ayah sebagai orang asing. Ya ini. Ya. Jadi ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Apa ada 10 hak perempuan? Ya saya kan tidak mengerti. Yang paham kan mereka lah. Kalau memang dianggap ada kaitannya nggak jadi masalah. Sepanjang itu dalam rangka untuk mencari solusi agar penyelesaian masalah ini komprehensif, dimulai dari awalnya hak Ruben untuk berkumpul dengan anaknya. Kan harus seperti itu. Kan nggak bisa secara parsial-parsial. Nggak mungkin dong kita bicara masalah nafkah. Tapi kita tidak pernah juga memberikan waktu anak-anak ini untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Bersama dengan ayahnya. Oh, ada pertemuan di 11 Juli benar sih. Karena kami mengatakan surat ajakan joint meeting itu tidak ditentukan tempat dan waktu, makanya surat berikutnya yang merupakan balasan dari surat kami itu ditentukan. Ajakan joint meeting itu pada tanggal 11 Juli jam 16 sampai 18. Ya kan begitu. Meskipun di situ tetap kita nggak tahu nih membahas apa ini karena masih umum. Nah, waktu 2 jam tapi umum. Kan saya khawatir kalau nggak ada framing pembikainya. Makanya saya bilang sama mereka, tolong dong bikin agendanya membicarakan A, B, C. Jadi kita tahu pada waktu bertemu 2 jam itu bisa dimaksimalkan hanya membahas 3 item itu atau 2 item itu. Ini kan tidak. Takutnya nanti bertemu karena nggak ada agendanya umum tentang masalah ini banyak, bisa melebar-melebar nanti, bisa melebar ke Komnas Perempuan, ke Komnas HAM, nanti bisa kemana-mana nanti. Nah ini yang kami harapkan semuanya harusnya terstruktur. Dan kembali lagi, keinginan klien kami simple. Sesimpel kemarin ketika ibunya memaksa anaknya untuk menunggu papanya supaya bisa ketemu walaupun cuma sekedar hari begitu saja. Sesimpel itu loh. Cuma ini tentu dengan melepas anaknya ke ayah kandungnya selama 2 atau 3 hari dalam 1 minggu. Oke. Nginep ya Bang sama ayah. Ya iyalah. Bang. Nginep sama orang aja nggak nginep. Bang, tadi juga pihak kuasa hukum ES mengatakan kalau misalnya RO tidak memberikan nafkah. Kan kembali lagi saya katakan jangan bicara tidak memberi nafkahnya. Sejak kapan tidak memberi nafkahnya? Hukum itu bicara sebab akibat. Kan seperti itu. Kan kita sudah katakan. Kita masih menunda. Karena kalau misalnya kita kasih nafkah untuk anaknya mana? Terus kedua, yang kemarin sudah kami tunjukkan juga. Kami sudah tunjukkan juga kemarin itu pasalnya. Dikatakan untuk biaya pendidikan dan nafkah anak, S akan berdiskusi dengan Ruben Onsu. Mana diskusinya? Selama ini kan cuma dikasih aja sesuai dengan yang diminta. Oke. Loh, artinya diskusi dulu dong. Berarti alasan RO tidak memberikan nafkah karena S belum memenuhi haknya RO. Sebabnya seperti itu. Jadi jangan bicara ujungnya doang. Tapi berarti RO membenarkan belum ada transaksi untuk Kan biaya itu. dibilang sama dia, memang dia tunda untuk pemberiannya itu. Oke. Kan nggak ada yang tertutup. Kita kan nggak ada retorika. Selama berapa bulan, Bang? Ya, dia bilang berapa bulan di sana? 2 bulan terakhir. Nggak udah. Tidak dijawab, Bang. Ya udah, artinya sejak beberapa bulan ini Iya. kan begitu artinya. Ya udah selesai seperti itu. Jadi apakah beberapa bulan ini bisa mengeliminasi setahun yang dibayar
nafkahnya dengan ratusan juta, kartu kredit, belum lagi yang lain-lain. Masa seperti itu kita menilai satu persoalan? Janganlah. Yang penting fokus saja. Anak berikan kepada Ruben sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama. Yang lainnya bisa dibahas kok di ruang tertutup. Jangan mencari pembenaran. Bang, tapi buat pertemuan tanggal 11 itu langsung atau bagaimana? Atau Zoom atau Ya bagaimana? langsung lah, ada tempatnya lah. Ya. Oke. Belum bisa kami informasikan hari ini karena nanti pada waktunya kan pasti teman-teman juga akan tahu di mana tempatnya. Iya, oke. Oke, dan sibuk kok, Pak Firwan.